Gak takut apapun itu bagus. Tapi kalau sampai menantang sesuatu yang belum lu pahami, ya jangan juga, anjay. Ya buktikan aja, kocak udah ditantang dikasih reward pula. Gue bukan dukun, cok. Ya kasihan aja saking dia useless di hidupnya sampai nantang-nantangin sesuatu yang dia nggak ngerti. Gelo, gelo. Ferry Irwandi dibilang useless, gelo, gelo, gelo. Coba balas DM saya lah. Santet juga harus ada media ditanam di tempat tinggalmu atau hal yang kamu minum atau pakai nggak segampang sachet. Anjir, kalau aduh harus ada hal yang diminum mah itu namanya ngeracunin. Biasa itu bukan nyantet. Buk lu. Bocah TikTok kagak danta banget emang. Katanya dia nih ya, kalau semisal Ferry ketemu dia di 2015-2016, mungkin bukan cuma muntah darah, muntah paku ya. Saya bikin meledak sekalian perutnya gitu. Buset. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan tentang apa-apa yang sedang ramai dan kali ini ramai sekali loh. Ya, dan keramaiannya sangat luar biasa di mana orang tuh jadi naruh atensi di perkara ini karena pertama ini Ferry Irwandi, kedua ini tentang dukun, ketiga ini tentang santet yang berhadiah Alphard dan uang 1 miliar. Let's go. Sudah lama sekali semenjak TNM benar-benar yang mengurutkan sebuah perkara yang kocak sekali. Dan ini consider, ya tahu, dimulai dengan komedi tapi diakhiri dengan I don't know, percobaan apa? Bukan, pengancaman. Nggak tahu dah. Biar gue bawa lu dari awal mula kenapa ini bisa terjadi. Seperti yang lu tahu, beberapa hari ke belakang lagi ramai banget diomongin perkara-perkara dukun santet, perkara-perkara spiritualis atau orang-orang pintar yang marah-marah karena ditantang sama Ferry Irwandi untuk membuktikan itu. Bahkan ada streamingnya juga, jam 12 kagak disantet juga ya. Tapi semuanya bermula itu jauh sekali. Datangnya dari Oktober 15, 2024. Jadi gini, sebelum itu sempat ada pencarian terhadap seorang perempuan yang tersesat 3 hari di Gunung Slamet dan ditemukan masih dalam kondisi baik-baik aja. Waktu itu haru sekali karena ketika pertama kali ditemukan Naomi yang tersesat di gunung itu akhirnya bisa pelukan sama orang tuanya, ini itu apa segala macam. Udah ada yang ngebikin podcast bareng Doski RJL 5 seperti biasa. Dan ya ketika pertama kali perkaranya keluar sih gue yakin pasti ada YouTuber yang ngajak podcast dan bener aja kan. Terus ketika keluar tiba-tiba nih muncul banyak omongan-omongan di Twitter. Lu tau lah, Indonesia ini klinik tuh udah sangat biasa sekali. Jadi banyak orang yang menyangkut pautkan ini dengan hal-hal klinik. Apalagi ada salah satu narasi yang bilang kayak, oh dia masuk ke dalam sebuah hutan padahal teman-temannya udah jauh. Dia tiba-tiba tersesat dan dia selamat karena ada burung yang menuntunnya untuk keluar dari hutan tersebut, gitu-gitu. Terus akhirnya dibawalah ke perkara mistis. Naomi yang kemarin hilang 3 hari di gunung selamat udah podcast aja di RJL, merinding banget dengernya kalau cerita hilang di gunung tuh. Nah, karena emang serem. Gue aja gak bisa membayangkan diri gue tiba-tiba ada di sebuah tempat antah-barantah 3 hari bro. Selamat karena nyicil-nyicil makanan. Jadi kayak makannya pelan-pelan apa segala macam. Ya adalah detailnya di tempat lain, cuman gak gue bahas di sini. Nah dari sana Jeli Pasta kemudian hadir untuk yang kayak orang setelah mengalami kekurangan makanan, kelelahan desperate, kemungkinan juga hipotermia hingga halusinasi. Diajak podcast cerita horor. Harusnya yang ngundang Naomi itu podcast psikolog karena pasti ada hal-hal yang bikin dia traumatis mengalami pengalaman seperti itu. Masuk akal, make sense, jelas. Nah masalahnya ada orang nge-reply kayak gini. Orang kalau belum mengalami langsung yang ngetik begini, dikit-dikit halusinasi, desperate, hipotermia, gitu. Seperti kayak ngenyek sekali dong. Nah, dari tweet inilah semuanya bermula. Kau percaya begituan? Percaya banget Allah menolong kita dengan cara menyuruh burung untuk memandu Naomi pulang. Udah gak usah bawa-bawa Tuhan untuk terlibat dalam debat sepele. Apapun yang terjadi dalam hidupmu kalau bisa harus melibatkan Tuhan. Iya sih. Tapi ya intinya dibawanya ke hal klinik gitu loh. Masih ada aja yang kayak gini. Masih aja percaya ke psikolog. Psikolog aja bingung gak bisa nyembuhin sakit mental sendiri. Wah, parah dong. Keras sekali kalimat ini. Dan hadir dari akun
anon yang gua nggak tahu siapa, pokoknya keributannya jadi panjang. Seru kan? Seru kan? Nah, dari sini ngelihat reply-replyannya, ntar dulu gua kayak lagi berusaha nyari replyan dia yang kayak apa nih. Bang, negara lain udah ngurusin AI dan high tech dan lu masih ngurusin klinik-klinik model ginian. Teknologi yang akan membuat manusia menuju jurang kehancuran. Masya Allah. Tiba-tiba kesana. Tapi ya gitu, intinya orang-orang berusaha nih untuk menjelaskan ke orang ini, yang orang yang bebal sekali ini, kalau ya jangan semuanya disangkut pautin ke mistis, ke horor, ke apa segala macem dong. Nah, salah satu orang yang melihat reply-replyan dan tweet-tweetan ini adalah Ferry Irwandi. Langsung hadir dengan kalimat, tantangan kesekian kalinya yang ngilmu indigo sakti, monggo silahkan serang saya. Kalau butuh foto sama potongan rambut tak kasih. 2024 masih aja dibodoh-bodohi sama hal kayak gini. Terus ada kalimat lagi, bisa bikin gua muntah paku, gua kasih Alphard beneran, kurang menggiurkan apa tawaran gua. Nah, datanglah orang-orang yang reply. Gak takut apapun itu bagus, tapi kalau sampai menantang sesuatu yang belum lu pahami, ya jangan juga, anjay. Ya buktikan aja, kocak udah ditantang dikasih reward pula. Gue bukan dukun, cok. Ya kasihan aja saking dia useless di hidupnya sampai nantang-nantangin sesuatu yang dia nggak ngerti. Gelo. Ferry Irwandi dibilang useless, gelo. Anjir, gue kalau misalkan ada pertanyaan siapa yang paling depan untuk memerangi judul di Indonesia, gue akan nyebut Ferry Irwandi. Terus karena kalimat-kalimat ini, wah, muncullah arc baru dari Ferry Irwandi melawan perdukun-dukunan. Apakah dukunnya judul? Kita nggak tahu, tapi ya. Terus dijelasin lah alasannya kenapa. Ada yang nanya nih, boleh tahu alasannya kenapa sampai tiba-tiba nantang hal gaib? Terus jawabannya adalah nggak tiba-tiba, korbannya udah banyak. Gua caregiver kanker stadium 4 dari dokter di Indo, Malaysia udah dapat banyak data pasien yang harusnya punya peluang sembuh. Akhirnya jadi tambah parah karena dianggap itu santet dan lain sebagainya. Di salah satu hotel tua Jakarta, liftnya bermasalah dibilang karena klinik minta tumbal, macam-macam. Jadi kalau ada insiden selama ini ditutupi bahkan gak diurus, pas dicek emang spare partnya bermasalah. Gak pernah ada perbaikan, yang lain manusia yang disalahin lembut. Intinya kayak pengen dibang aja hal-hal yang berbau setan-setanan. Apalagi ada kalimat ini, kalau santet-santetan ini ada, langsung Indonesia emas 2025 kita. Nggak perlu nunggu 2045, langsung jadi negara superpower dan adidaya. Karena apa? Karena santet bisa digunakan sebagai alat perang. Let's go! Iya dong, make sense kan? Lah daripada kita ribut kayak, oh negara ini. Santet aja. Well, bisa sih mereka ngelak dengan kayak, santet nggak bisa lewat laut bang, gitu. Bisa. Kita bikin jembatan yang panjang. Logika mistika, ya semua emang ada marketnya bang. Semoga ada yang menang dan benar membuktikan. Lo bagus kalau emang bisa, tinggal teliti, pelajari benar-benar. Bayangin betapa hemat anggaran alusista kita. Gokil. Make sense dong. Lah kalau misalkan kita selama ini keluarin duit banyak buat beli pesawat tempur, buat beli tank, buat dukun, modal menyan nama jenglot. Gitu gak sih? Gue gak tahu dukun kerjanya pakai apa, sumpah dah. Waktu berlalu seperti gayung bersambut, omongannya kelempar ke TikTok, dan seperti yang kita tahu TikTok seperti apa ya. Terus kayak jangan terlalu rasional jadi orang. Gue emang sama kayak lu, gak pernah kena santet, tapi gue yakin itu firman Allah. Masya Allah. Coba balas DM saya lah. Santet juga harus ada media ditanam di tempat tinggalmu, atau hal yang kamu minum atau pakai, gak segampang sachet. Anjir, kalau harus ada hal yang diminum, itu namanya ngeracunin. Biasa, itu bukan nyantet, goblok lu. Itu pembunuhan aja, goblok lu. Bocah-bocah TikTok kagak dantak banget emang. Aduh. Itu mah bukan santet, kerjaan tiba. Nah. Terus dari sana ada juga yang berusaha melogikakan persantet-santetan itu gara-gara ada salah satu video dari YouTuber yang ngaku anak fisika dan meyakini santet itu ada. Di kolom komentarnya penuh sama hal-hal seperti itu. Sampai bilang kayak Einstein aja mampu mencerna santet lewat fisika kuantum. Tapi Ferry ini bukan orang pertama yang tampil di YouTube membicarakan hal spiritual tidak dipahaminya, tapi pede membahas bahwa yang dikiranya bener. Wah, gitu-gitulah. Jadi dia percaya logika, tapi dia percaya santet ditengahi dengan fisika kuantum. Let's go. Ya gitulah.
Hati-hati Mas Ferry, nggak percaya nggak apa-apa, tapi jangan nantang. Dukun goblok, dukun goblok, dukun. Jadi lucu banget, sumpah lucu banget bro, gak bohong gua hari-hari itu, ini kan Oktober ya, Oktober loh ini, akhir Oktober, sekarang November awal, gua ngelihat tweet-tweetin aja, gua ketawa-tawa, gua nggak tahu ini akan jadi video pada akhirnya, jadi kayak gue simpen aja, tapi lucu-lucu banget bro, sumpah dah, bocah-bocah ini kalau, kayaknya ini emang alasan kenapa nggak semua orang harus dikasih akses teknologi. Nggak semua orang berhak dengan akses teknologi, berhak, salah ngomong saya. Terus ada yang ini, Bang, semua juga bisa keluar-keluar seperti Anda karena nggak tahu identitas Anda. Minimal foto atau profil, dikasih foto real, di bio kasih nama lengkap. Nggak lama kok Bang, Anda akan merasakan sensasi luar biasa. Mantap. Dikasih nama, tempat tanggal lahir, berat badan, tinggi, wajah. Kira-kira untuk syarat dan dokumen santet menyantetnya ada yang harus dilengkapi lagi? Kayak ke Samsat ya, mau perpanjang mau perpanjang SIM. Fotokopian bang, fotokopian. Di Indonesia susah kalau gak ada fotokopian. Sampai akhirnya tibalah November 7, 2024. Tiba-tiba kedatangan penantang yang cukup serius. Dia hadir dengan chat seperti ini. Tolong disiapkan MOU kesepakatannya bos terkait Alphardnya. Di sini saya tidak bermaksud menyakiti Anda ya bos. Karena Anda sendiri yang menantang atau meminta karena membutuhkan pembuktian. Nanti malam di atas jam 00.00 Anda akan mengalami sakit kepala, pusing muter-muter luar biasa, perut Anda akan membengkak dan menggelembung, dan kaki Anda akan membengkak, susah berjalan, mendekati pada kelumpuhan. Masya Allah. Jika ada nanti mengalami hal seperti itu spesifikasi saya yang membuat, atas izin Allah pastinya. Oke bosku, salam kenal. Surasa Wijana, Yogyakarta. Jauh ya? Jauh juga. Dan akhirnya ya ada live-nya. Dan ini sebenarnya live-nya juga cukup komedi sebenarnya, karena pokoknya dari jam berapa sampai jam berapa gitu, menunggu datangnya santet aja. Sejam 40, kayaknya dari jam 11-an deh. Sempet gitaran dulu, sempet ngobrol-ngobrol. Oh ini jam 12.00 gak sih? Oh jam 12. Ada ops. Santetnya mulai datang. Wah kunang. Wah. Dan nggak ada. Ya udah aja, begitu aja. Ini banyak loh yang nonton waktu itu, 200.000 views apa? Amazing sekali kalau dipikir-pikir. Yang lucunya adalah setelah live tersebut dia kan ngejanjiin Alphard ya, kan gagal. Jadinya Alphardnya nggak jadi dikasih, tapi Ferry Irwandi malah dapet 36 juta dari super sticker super chat. Niat mau giveaway Alphard dapat NMAX kapan lagi gitu kan. Tapi setelah ini pada akhirnya uangnya digunakan untuk beasiswa kalau gua nggak salah, which is props to Ferry Irwandi. Dan ya pada akhirnya begini, nggak ada santet-santetan, udah dijanjiin apa segala, gimana? Lah cara membuktikan santet kan sederhana, live disantet apa enggak? Udah, nggak ada kok. Mau bilang apa lagi? Lucu banget ya. Nah gue pikir setelah perkaranya selesai kan, setelah akhirnya dapat uang seharga NMAX itu, kita semua kan orang-orang mikirnya ya udah berhenti di sana, nggak ada lagi gitu. Meskipun di sini juga sempat ada naikin perkara informasi kalau orang-orang yang menderita skizo itu butuh bantuan. Kalau misalkan terus-terusan dikasih dengan hal-hal yang berbau mistis ini untuk katakanlah menebalkan penyakit tersebut, ya nggak baik juga. Orang-orang ini butuh bantuan gitu untuk pergi ke psikolog, psikiatris dan lain sebagainya gitu-gitu. Gue pikir masalahnya udah selesai sampai di sana. Tapi tiba-tiba hadir salah satu channel YouTube namanya Malam Mencekam. Serem dong itu, Malam Mencekam. Anjay, creepy banget bro. Dimana subscribersnya ada di angka 1,7 juta. Angka yang sangat luar biasa dong itu kalau dipikir-pikir. Naikin sebuah video yang
Sederhananya adalah interview atau ya cerita dari narasumber, di mana narasumbernya sendiri adalah Ria Puspitasari. Nih, seseorang yang mengaku dulunya adalah seorang dukun santet. Orang ini pernah dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan ilmu hitam yang sangat mantap, di mana di ceritanya sendiri itu sangat war gitu. Bener bro, tadi gue. Jadi gini, videonya sendiri itu udah dihapus sama Malam Pencekam ini sendiri. Udah nggak ada. Karena di dalam videonya sendiri ada kalimat kayak gini. Coba dong tunjukin, coba dong tunjukin, coba dong tunjukin. Di sini saya ngeluka saya yang lama tuh, koreng saya timbul lagi. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh halal saya Ferry, saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja. Halal dan saya dilindungi sama hukum. Saya Bold banget itu kalimat. Membingungkan kan, tapi kalau kita nggak ngelihat the bigger picture-nya. Kebetulan ada re-uploadernya. Saya pun kemudian menonton video tersebut. Tapi nggak tahu ya apakah gue bisa tampilin ke sini atau enggak. Buat elu, cuman sederhananya akan gue deskripsikan dengan video ini. Bentar. Belum. Nah, gini. Biar serem bro, soalnya tadi ceritanya serem aja sumpah. Jadi gini, saya sudah mencatat beberapa poin-poin dari dalam video tersebut. Dan akan saya ceritakan ulang, karena videonya sepertinya sudah tidak akan tersebar lagi. Soalnya tadi kata re-uploadernya bahkan ntar jam 00.00 gue hapus ya videonya gitu-gitu. Oke. Video tersebut itu 1 jam 8 menit kalau gue gak salah. Dan gue harus nonton semua. Capek banget. Tapi karena mungkin yang punya channel ini merasa dia mengundang seseorang yang ada hubungannya dengan santet dan ilmu hitam, kepada mantan dukun santet tersebut menanyakan perkara Ferry Irwandi. Terus Ria Puspitanya kemudian bercerita kalau semenjak ada video di mana Ferry Irwandi menantang santet dan lain sebagainya, ada orang nulis di kolom komentar Instagramnya Ria Puspitasari dengan bilang kalau ayo dong santet Ferry, hayo mbakku dibuktikan saja. Pasti mbak kesel kan lihat si Ferry nantangin. Itu udah jadi pemantik dong pastinya. Buktiin mbak kalau emang santet itu nyata. Mumpung mbak emang ahlinya dalam bidang spiritual. Lumayan mbak alpart dan bikin kredibilitas mbak makin naik juga gitu. Terus jawaban dari Ria Puspita ini adalah untuk kredibilitasnya sudah terpampang jelas di video-video di mana dia sempat ada, yaitu dia adalah mantan dukun santet. Memang pernah melakukan itu, tapi sudah tidak lagi. Terus dilanjutkan dengan kalimat, orang kalau belum pernah ngerasain sakit dari hal-hal seperti ini, gak bakal ngerti. Dia cerita kalau dia itu pernah kedatangan dokter yang udah ngecek dengan metode kedokteran, belum ada jawaban dari penyakit yang dia derita. Sedangkan sakitnya itu 8 bulan gak bisa boker. Nah, seorang dokter di mana dia sudah coba semua, dia upgrade di ilmu kedokterannya, di USG dan lain-lain, tapi sakitnya tidak ada, tidak terdetek sedikit pun penyakitnya, tapi dia selama 8 bulan tidak bisa BAB. Jadi perutnya dia mengeras, membesar, bahkan dia sudah pernah operasi dan lain-lain, tidak terdapat apapun di dalam perutnya. intinya dia ngebawa kalimat itu supaya Ferry Irwandi bisa lebih menghargai orang-orang yang sakitnya non medis. Kalimatnya demikian. Kalau emang mau ngebuktiin, ketemu sama Ria Puspita atau ketemu sama spiritual lain di pulau-pulau lain di Indonesia, di Jawa, Kalimantan, pedalaman-pedalaman, karena itu nyata, katanya gitu. Jangan sesumbar, di mata Allah semuanya bisa terjadi gitu. Yang mana ini sebenarnya membingungkan gue ya, maksudnya ini kita lagi bicara ilmu hitam. Yang mana kan urusannya berarti ke iblis atau ke siapapun. Kenapa bawa-bawa Allah? Terus kemudian ditanya juga sama yang ngewawancarain, ada yang tersinggung nggak gitu? Maksudnya tersinggung nggak sama kalimat Ferry Irwandi yang nantang-nantang dukun?
Ria Puspitanya jawab. Dia bilang sih ada. Pasti ada spiritual yang tersinggung. Sempat ada ditanyain juga dia sama dukun lain, mau kita keluarin sesuatu nggak? Mau ada ngeluarin sesuatu nggak? Ria Puspitanya bilang jangan. Karena Ferry Irwandi nyari viralnya aja. Ria Puspita bilang demikian, yang dicari engagement apa segala macem gitu. Ria Puspita sendiri nggak mau ngirimin apa-apa. Udah tobat soalnya. Katanya dia udah tobat, udah ngucap 2 kalimat syahadat. Dilanjut. Kalau semisal, katanya dia nih ya, kalau semisal Ferry ketemu dia di 2015-2016, mungkin bukan cuma muntah darah, muntah paku ya. Saya bikin meledak sekalian perutnya gitu. Buset. Bold, klaim, meledak kayak keren ya. Kalau ketemunya waktu itu 2015-2016, dia kan udah tobat katanya. Terus dia sendiri sempat ada ngomong kalau bagus cara yang Ferry lakukan sebenarnya. Maksudnya ini ngedukung nih kalimat ini. Supaya nggak banyak orang yang berusaha buat nyari persantetan. Soalnya ada banyak dukun-dukun atau spiritualis yang bohong ke customernya. Jadi kayak mendukung langkah Ferry Irwandi untuk meramaikan ini supaya nggak orang apa-apa santet, apa-apa dukun, untuk meminimalisir kondisi penipuan. Kalimatnya demikian. Soalnya kalau di Ria Puspita ini, semisal ada kedatangan pasien, dilihat dulu nih, sakitnya medis apa bukan. Kalau sakitnya medis, disuruh berobat. Kalau misalkan ada pasien, dia lihat dengan mata batinnya kena santet, nah, baru bakal diurus. Suruh zikir, minum air kelapa, minum air herbal, gitu-gitu. Wah, panjang lah. Ada pertanyaan dari si yang mau wawancara. Bukannya orang kalau mau nyantet itu harganya mahal ya? Gitu. Pertanyaan bagus kan? Bagus dong, gue juga pengen tahu. Dijawab lah. Jawaban tetehnya adalah, enggak kok. Kalau buat baru mahal. Kalau buat sakit, kecelakaan atau apa, ya 5-8 juta udah dapet lah. Kalau buat mematikan, itu budgetnya ratusan juta. 2-3 hari kelihatan hasilnya gitu. Gelo. Ini bisnis bagus nih, prospek masa depan bro. Anjir, untuk apa perang? Adu ilmu aja. Terus sudah sebenarnya ngomongin perkara Ferry Irwandi itu di awal. Omongan yang ada di video ini itu sebenarnya ada di akhir. Tapi kita ke tengahnya dulu. Di tengah-tengah ditanyalah tentang bagaimana si Ria Puspita ini mendapatkan kemampuan apa segala macam. Kita ke profil singkatnya. Let's go. Dulu waktu dia kecil, dia katanya sering dibully sama teman-temannya. Ngebikin dia kesel, ngebikin dia mencari cara untuk melindungi diri. Akhirnya dia berlatih ke guru silat. Ternyata guru silatnya ini juga bisa ilmu hitam. Akhirnya dia belajarlah 40 hari buat ngejalanin ritual untuk mendapatkan ilmu kebal dulu ya. Ini bukan santet dulu, ini kebal dulu nih. Dia minum darah, makan pelor. Pelor tuh apa sih? Pelor tuh kayaknya yang bulat-bulat yang biasanya buat senjata dir-dir gitu, lo tau gak sih? Pelor mah tidur. Pelor mah ini pelor, bering. Makan pelor. Anjir, orang kalau makan kayak gini bokernya gimana ya? Tapi ya gitu intinya, makan pelor, makan daging mentah, makan ular sampai beberapa kali puasa sampai akhirnya finish dan bisa nyampe anti bacok. Gokil. Alasannya dia kenapa belajar kayak gitu karena sakit hati, karena orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Terus dia juga setelah dapat ilmu itu ada ngetes, tahan dipukul pakai beton. Betonnya gede kayak kotak gede, nggak tahu berapa kilo dihantam ke badan sama kepalanya, dia nggak apa-apa. Senjata tajam dicoba, dia nggak apa-apa. Sampai akhirnya dia mandi pakai minyak panas, yang mana minyak panasnya ini awalnya dipakai buat goreng kerupuk, terus akhirnya disiramin ke badan dia, dan dia nggak apa-apa. Gokil. Anjir, ini kalau dikirim ke medan perang bro, prospek masa depan. Waktu disiram minyak, waktu kena minyak rasanya kayak air biasa. Setelah itu baru disiramin air keras. Di situ katanya dia rasanya air keras itu dingin kayak air biasa. Saya sebenarnya ingin melempar ke satu jokes tapi kayak sepertinya tidak boleh.
Anda tahu dong saya jokesnya arahnya kemana, tapi tidak boleh. Nah, kemudian setelah dia belajar ilmu kebal itu, mungkin ada sesuatu yang memancing rasa penasaran ingin ilmu hitam tersebut. Pengenalan kepada ilmu hitam ini terjadi karena dia bercerita ada masalah di keluarganya. Orang tuanya ada masalah, katanya ibunya Doski, mamanya Doski itu selingkuh. Terus dia ngomong ke papanya, terus long story short akhirnya nyari orang pinter, terus dijelaskan kalau kamu mau ngapa-ngapain ibu kamu nggak perlu pakai cara macam-macam, kamu bisa melukai tanpa menyentuh. Let's go. Dari situlah dia kemudian belajar caranya adalah ritual di salah satu telaga, full selama 41 hari, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, bacain aji-ajian gitu. Jadi kayak katanya ada seleksinya gitu awalnya tuh 45 orang, diseleksi jadi 35 orang, terus seleksi, tinggal 6 orang, terus 6 orang itu kemudian ditaruh di telaga itu. Dia tuh orang kedua atau ketiga gitu. Pokoknya orang pertama gagal setelah sekian lama. Terus kayak dia masuk, terus dia berhasil. Terus setelahnya dia gagal. Jadi kayak dari 45 orang itu yang berhasil cuman dia. Gokil. Gak makan, gak minum, gak tidur. 41 hari. Dan di tengah-tengah itu dia bilang kalau dia ada diganggu, ada yang gendong dirinya, ada dilemparin sesuatu, ada dijilat sama setan gitu-gitu. Iya. Dan setelah itu dia dapat aji-ajian pamungkas untuk santet, teluh, guna-guna, pelet, sampai gendam. Kayaknya sih 6 tadi ya, cuman gue lupa dah. Pokoknya dia menjelaskan kalau masing-masing dari itu beda-beda. Kayak santet tuh apa, teluh tuh apa, guna-guna apa, gitu-gitu. Gue gak tahu itu perbedaannya apa. Tadi gue gak gitu dengerin. Gue males. Kayak belajar gue. Intinya setelah punya ilmu itu, dia akhirnya dapat banyak pasien. Dan permintaan dari masing-masing pasien itu banyak. Ada yang nyantet orang, ada pelet, ada guna-guna. Di salah satu ceritanya, ini kita ke salah satu ceritanya. Awalnya ada orang datang ke gurunya dia. Terus kata gurunya, jangan ke saya, ke ini aja nih, ke Jakarta, ke tempatnya si Ria Puspita ini. Terus Ria Puspita, ini tolong diingat zaman dulu ya, sebelum dia akhirnya hijrah. Datang ke rumah Puspita ini, Ria Puspita ini, terus saya ingin orang ini supaya saya bisa menguasai usaha mebel apalah gitu. Terus apa aja syarat yang diperlukan? Syarat yang diperlukan itu kalau nggak salah ayam cemani 2. Ayam cemani itu ayam yang hitam semua itu loh, yang lidahnya hitam, pokoknya yang hitam semua gitu. 2, 1 buat darahnya, 1 buat dagingnya. Terus apa ya? Menyan apa segala macam, tapi intinya ada 1 yang sangat mind blowing. Janin bayi berumur 1 sampai 3 bulan. Sebelum mahar, kamu harus siapin ayam cemani, terus darah. Nah, darah ayam cemani ini harus beli 2 ya. Jadi darahnya doang sama ayam yang masih hidup. Oke, terus saya butuh ada janin. Nah, kalau janin yang saya butuhin ini nanti boleh kamu yang nyari, boleh saya yang nyari. Ini ada di ceritanya bro, sumpah gue gak bohong. Tadi gue lihat, janin bayi 1 sampai 3 bulan. Untuk apa? Ya untuk ritual tersebut. Dan dia ngasih opsi, ini mau ibu yang siapkan atau saya yang siapkan? Kalau saya siapkan nambah ya gitu. Akhirnya kata dia yang nyiapkan, terus dia pergi ke dukun beranak gitu yang buat ngugurin gitu-gitu deh. Sebenarnya ini kriminal tau, dan ini bisa dibawa ke mana-mana, tapi ya yaudahlah. Oh, ada satu lagi yang dibutuhkan, ludah dari korban. Aneh banget. Terus katanya ada satu bapak-bapak yang, oh nggak apa-apa, saya biasa ngopi sama dia, nanti saya ambil ludahnya gitu. Terus akhirnya semuanya dikumpulkan. Terus darahnya itu kemudian dimandikan di dirinya, terus dia makan. Terus kemudian kesadarannya diambil alih oleh iblis. Terus iblis lanjut makan itu. Terus ditusukin boneka santet 3, di tangan 3, di kaki 3, di titit gitu. Terus setelah itu, ini menurut ceritanya dia ya, sekali lagi. Setelah itu kemudian korban tiba-tiba tidak sadarkan diri, katanya pala pusing apa segala macam, nggak lama meninggal. Santet. Iblis bro, kan ilmu hitam datangnya ya dari yang iblis. Kalau kenapa lu ngeliat gue dengan tatapan gitu? Ini diceritakan gitu. Dan ada lagi beberapa lainnya. Jadi kayak 1 jam, video 1 jam itu ya menceritakan track recordnya sebagai dukun ngapain aja gitu.
Kayak portofolionya nih, udah ngapain aja gitu. Ya tadi butuh ayam cemani 2, 1 buat darah, 1 buat dagingnya. Padahal 1 aja cukup. Oh iya juga ya. Kan satunya bisa ambil darah sama iya juga ya. Kenapa butuh 2 ayam cemani? 1 aja cukup. Ya gitulah, nggak tahu lah pokoknya. Biar dia kenyang. Biar kenyang aja. Terus juga ada yang pengen pelet guna-guna gitu. Dan jadi kayak channel tadi ini, channel si Malam Mencekam ini, dia itu ada ngasih kayak semacam animasinya gitu. Jadi kayak intinya ada orang pengen guna-guna atau pengen pelet atau apa. Caranya atau tekniknya adalah dengan dia bersetubuh dengan iblis gitu. Gokil anjing. Santet, pelet, guna-guna beda. Nggak tahu ya, tadi katanya sih semuanya beda kata dia. Nggak tahu gua. Jangan nanya gua, emang gua dukun. Cipi gua belum ada cipi. Cipi. Cuman long story short, dia menjadi guna-guna apa segala macam, dapat banyak pasien. Gua nggak tahu, tadi sih sempat ada kalimat 150-an ya, cuman nggak tahu itu pasien atau apa. Gua nggak gitu dengerin karena udah males. Capek banget bro, sejam. Kemudian setelah itu memutuskan untuk meninggalkan itu semua. Rumahnya dibakar, terus semuanya dihancurin. Kemudian dia hijrah, di mana proses hijrahnya sendiri makan waktu 2 tahun dan dibantu oleh seorang Habib. Oke. Ya, itulah. Nah, gini. Hubungannya sama Ferry Irwandi adalah ya yang tadi gue bilang. Di video ini kan ada nih. Dia tuh kesel karena ngeliatin banyak komentar dari orang-orang di internet yang bilang nyuruh dia buat nyantet si Ferry. Nah, dia kesel karena itu terkesan seperti membuka luka lama. Dia udah hijrah. Kayak seolah-olah, masa gue udah hijrah tiba-tiba disuruh nyantet lagi, padahal hijrahnya gue prosesnya sangat sakit dan sangat susah gitu. Dia kesel, dia sakit hati sama orang yang komen di Instagramnya dia. Dan kenapa sampai keluar kalimat yang bunuh-bunuh ini? Coba dong tunjukin. Di sini saya ngeluka saya yang lama tuh, koreng saya timbul lagi. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh halal saya Ferry, saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja. Halal dan saya dilindungi sama hukum saya. Nah, jadi dia tuh kayak itu di sana. Jadi kayak dia itu berusaha buat ngomong ke siapapun yang komen ini, gue udah nggak mau lagi nih santet-santetan. Kalaupun lu mau cari cara lain buat Ferry Irwandi, gue nggak pengen pakai santet, gue pengen pakai tangan gue sendiri gitu maksudnya. Karena dia merasa proses hijrahnya lama, panjang gitu. Tapi ya kalimatnya kan terlalu terbuka gitu kan. Dan judulnya juga sangat santet tadi satu mobil Arpat saya jawab di sini. Kisah mantan dukun ya gitu. Nah gitulah. Jadi kayak dia sebenarnya marahnya ke siapapun yang komen. Dia nggak terima karena sudah membuka luka lama. Soalnya dia bilang untuk hijrah itu prosesnya butuh waktu lama. Dia ngucap syahadat aja 5 kali nggak bisa karena sakit panas apa segala macam, sampai akhirnya dibantu sama bapaknya yang kemudian sudah almarhum. Dia membayangkan kalau bapaknya yang sudah almarhum melihat komentar ini bakal sakit hati apa, yang gitu-gitu. Dan di akhir video dia bilang dia udah nggak bisa apa-apa, in a way santet atau ilmu hitam atau apapun itu. Dia hanya bisa mendoakan supaya Ferry Irwandi tidak tahu rasa sakitnya ilmu non medis itu seperti apa. Udah gitu. Makanya gue harus tahu the bigger picture-nya dulu nih. Maksudnya videonya kan udah di take down anyway kan. Jadi kayak rasanya, apakah kelar sampai di situ? Enggak, ini masih ada lanjutannya dikit-dikit nih. Di sini Ferry Irwandi kemudian membuat video, menaikkan video yang intinya adalah mereka punya 2 opsi karena video itu. Ultimatum 1x24 jam untuk mantan dukun santet Ria Puspita. Kalian cuma punya 2 pilihan untuk lolos. 1, santet saya dengan hadiah 1 miliar dan Alphard. Atau 2, minta maaf ke publik. Udah sesederhana itu. Dan yang channelnya lakukan, channelnya kan juga secara tidak langsung jadi tempatnya ya, maksudnya tempat media untuk ngomong itu. Jadi ya ada video minta maaf dari Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan baik ini, saya Mang Ei, host Malam Mencekam, dan Humas Perwakilan dari channel YouTube Malam Mencekam akan menyampaikan
sebuah permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya kepada Mas Ferry Irwandi atas video kami yang berjudul Santet Hadiah 1 Mobil Alphard. Saya jawab di sini. Kisah mantan dukun santet dan pesugihan Ria Puspita. Yang tayang pada 14 November 2024. Di mana konten video tersebut menyinggung dan membuat tidak nyaman. Sebagai bentuk tanggung jawab, saat ini kami sudah men-take down video tersebut. Mungkin dari bagian humas Ya, mencekam. terima kasih Mang Ei atas kesempatannya. Saya mau menyampaikan sebagai humasnya Malam Mencekam. Kami Malam Mencekam setuju dengan pernyataan Mas Ferry terkait tentang apabila kita terkena musibah atau semacam penyakit yang ringan atau berat, misalkan kanker gitu dan lain-lain, lebih baik diprioritaskan ke medis dahulu atau ke dokter terlebih dahulu. Hindari juga pengobatan yang instan. Hindari juga penipuan yang menjanjikan penyembuhan secara instan. Dan akhirnya, aturkan mohon maaf semua, lebih baik lagi. Ya. Oh, udah itu jadi pelajaran. Yang lucu komen ya. Episode paling mencekam yang diupload oleh channel ini. Karena yang dilawan bukan setan tapi hukum. Setan kagak pernah nuntut orang, bro. 2 kata lucu dukun klarifikasi. Ada, tapi ya maksudnya ini yang punya channel, maksudnya Ria Puspitanya itu belum ada omongan apa-apa. Gue nggak tahu sih, karena mungkin mereka tuh harus pasang badan, Malam Mencekam harus pasang badan karena ya ini di channelnya dia dan pertanyaan-pertanyaan itu yang merujuk ke sana dan lain sebagainya. Jadi gue nggak tahu Ria Puspita akan kayak apa. Padahal narasumbernya bagus-bagus loh, maksudnya ini ada Heru si Gundul, Jejak si Gundul, anjir gue suka banget nontonnya padahal. Narasumbernya yang dipilih oke-oke kok, tapi ya terbawa suasana mungkin, terbawa suasana. Terus udah sih nggak ada yang gimana-gimana banget. Oh, si ini juga siapa? Ria Puspitanya juga sempat ada naik di podcastnya Om Deddy. Pas 500 juta viewsnya. Ngomongin tentang perkara ilmu hitam. Dislike-nya banyak banget. Ini juga dislike-nya ya seimbang lah, ya gitulah. Ini perkaranya Agus, beda nih. Beda ini buat PR video selanjutnya beda. Tapi ya gitulah. Masalahnya sudah selesai. Dan dari 2 opsi yang dipilih tadi, santet atau minta maaf, yang dilakukan adalah minta maaf dan sepertinya masalahnya sudah selesai. Istri kemudian bertanya, percaya atau tidak dengan santet-santetan? Pertanyaan bagus. Saya percaya atau tidak ya? Sebelum itu kan. Tapi ya sekarang pada akhirnya setelah semua ini orang juga pada akhirnya sadar kan, maksudnya ketika perkara-perkara setan-setanan muncul apapun itu ya dilogikakan dulu aja. Toh pada akhirnya gue juga kalau malam Jumat baca cerita-cerita serem, apakah gue percaya? Percaya saya. Percaya. Seru sekali saya, ya nyarinya saya seru-seru saja. Ya let's go. Dah. Anjir, lu nggak tahu ya di channel ini, gue sempat ada dapat email. Emailnya adalah tentang pesugihan gitu. Terus dia bilang di email itu dia sempat ada bilang kayak uang yang si orang pesugihan ini gunakan harus menggunakan akte jual beli, maksudnya harus jual beli. Kalau diberikan secara sukarela atau sembarangan, orang yang menerima uang tersebut akan meninggal. Di bawahnya tiba-tiba dia pengen ngirimin gue sesuatu dan pengen ngirimin gue duit, anjing kata gue emang pengen ngebunuh gue maksud banget gitu. Terus gue kayak, tapi apakah itu seru? Seru, apakah gue percaya? Pertanyaan lainnya. Dan gue rasa itu aja berarti. At least lu tau lah apa yang terjadi. Seru kan? Seru. Lucu banget bro soalnya perkaranya. Nih, kita akan ketemu lagi dalam kesempatan. Love you so much. Sehat-sehat, orang baik. Karena apa? Karena orang baik tidak akan disantet. Enggak juga ya. Kadang ada orang jahat yang pengen nyantet aja. Tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Sekiranya bagaimana? Apakah lu percaya atau tidak? Boleh didiskusikan di bawah. Dan sebelum cabut, bisa di like dulu.
bisa di subscribe dulu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menghilangkan hal-hal klinik yang ada di Indonesia? Jawabannya sih mungkin sebenarnya ya. Kalau pendidikan merata, teknologi merata, generasi-generasi tua pada meninggal. Apa sih? Bagaimana menghilangkannya? Enggak, itu apa? Urutannya boomer, baby boomer, Oh, boomer, milenial. baby boomers, milenial, gen X, gen Z. Nggak tahu lah, gue nggak peduli. Ya pokoknya Sampai generasinya yang tuh. milenial aja tuh Bang. Iya sih, tapi kan itu diturunkan gitu, maksudnya diturunkan dari orang tuanya. Iya, tapi kan mereka percaya karena diturunkan. Iya, maksudnya kan ketika itu diturunkan, kemudian diturunkan, katakanlah di generasi kelima teknologi sama belajar udah lebih masuk, kan bisa aja berhenti di sana. Kayak aku juga kan, maksudnya mama masih suka sekali dengan yang kayak gitu, kakung apalagi. Tapi kan gua udah ada di persimpangan jalan nih. Nah, ntar anak gua gimana? Pada akhirnya nunggu generasinya pada bagus. Gue nggak tahu di US masih ada klinik-klinik atau enggak, tapi US merdekanya udah lama, bro. Presiden dia udah berapa ini sekarang? Nah, itu sepertinya itu. Nggak ada lagi, nggak tahu gue. Tulis opini dan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Bye-bye, mantap.